Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa limit dari es pinjam itu lama naik? Oke, di sini saya akan mereview limit saya ya teman-teman. Nah, di sini akun saya itu sudah sekitar 2 tahunan ya. Nah, yang limit awalnya itu Rp500.000 menjadi 1 juta, jadi 2 juta, 3 juta hingga 5 juta sekarang ya, seperti itu. Di sini kalian bisa lihat limitnya, dan di sini ada total pinjaman dan pembayarannya ya. Yang awal pembayarannya itu di tahun 2022, kalian bisa lihat ya, 300.000 ini adalah transaksi saya ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini makin lama makin naik ya, di sini 1 juta, 1 juta, 1 juta ya. Ini bukan ketagihan pinjam, tapi ini kebutuhan ya teman-teman, yang tidak bisa ditutupi seperti itu. Nah, alasan yang pertama tidak naik yaitu kalian itu jarang memakai es pinjam ini ya. Kalau misalkan es pinjamnya jarang dipakai ya tentunya lama naik seperti itu. Yang kedua, di sini kalian bisa lihat jatuh tempo ya. Yang menyebabkan lama naik itu yaitu jatuh tempo kalian membayarnya telat 1 hari ya. Telat 1 hari ya sebelum hari H. Maksudnya kalau kalian bayar itu tanggal 4 itu lebih bagus atau tanggal 30. Nah, disitu biasanya pihak Shopee itu akan menaikkan limitnya kalau bayar tepat waktu, yaitu di tanggal hijau. Contohnya tanggal 4 ke bawah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu harus udah terbayarkan ya teman-teman. Bagaimana Bang kalau misalkan tanggal 6? Nah, kalau bayar tanggal 6 di sini biasanya akunnya itu bisa ditutup ya, yaitu dari menu es pinjamnya. Ada yang ditutup permanen, ada yang ditutup sementara ya, apalagi kalau masih punya tunggakan seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini kalian bayar terlalu cepat ya. Di sini kalian bayarnya ada ya tanggal tenornya. Contoh di sini ya. Ini dicairkannya itu bulan waktu lalu ya, sebesar 500.000 pembayaran, dan ini belum dibayar yaitu 109.000. Nah, di sini teman-teman jangan membayar ya, waktunya terlalu panjang. Perhatikan di sini tanggal 5 kita harus sudah dibayar ya. Saya selalu membayar tanggal 30 atau tanggal 1. Jaraknya itu 4 hari sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan. Nah, apabila lama naik limitnya itu kalian biasanya membayarnya terlalu cepat, yaitu biasanya ini 5 Juni kalian bayarnya itu sebelum Juni ya. Misalkan bulan sebelum Juni tanggal 15. Tanggal 15 itu ke jarak tanggal 5 itu ya terlalu jauh. Jadi 2 minggu ataupun 3 minggu sebelum jatuh tempo itu biasanya kredibilitas dari skornya itu akan jelek ya teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sesuai dengan TOS atau perjanjian pihak Shopee ya. Walaupun di sini ada menu pelunasan cepat seperti ini. Kalian bisa klik bayar, di sini ada klik bayar pelunasan cepat seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman di sini bayarnya terlalu dekat ataupun bayarnya terlalu jauh itu berakibat skor kreditnya jelek ya. Yang pertama di sini terlalu dekat, contohnya kalian membayar itu tanggal 5 Oktober sudah jatuh tempo, tanggal 4 itu terlalu telat. Takutnya nanti tanggal 4 lebih, malah kalian lebih dari tanggal 5 itu belum tulisan lunas ya, karena mungkin perbaikan sistem atau gagal bayar. Lebih baik itu membayarnya itu tanggal 3 ya, paling telat, paling awal tanggal 30 seperti itu ya. Ini kan tanggal 30 masuk ke bulan berikutnya yaitu tanggal 3, barulah kita ketemu tanggal 5 Oktober seperti itu ya. Oke, di sini yang menyebabkan limitnya itu terlalu lama naik biasanya teman-teman ya. Untuk pembayaran seperti ini itu terlambat 1 hari nanti akan terkena denda ya teman-teman. Dendanya berapa Bang? Biasanya dendanya 5% seperti itu ya. Nah, ini alhamdulillah mau pada lunas ya.
Nah, di sini teman-teman, bagaimana cara menaikkannya? Biasanya itu terhitung kalau kalian sering menggunakan, maka limitnya ini akan naiknya lebih cepat, dan ditandai dengan dikasihnya limit sementara ya, yang artinya kredibilitas skor kalian itu bagus. Nah, di sini yang menyebabkan lama naik yaitu kalian bisa melihat di skor kredit kalian ya, teman-teman. Di sini ada menu keuangan, terus kalian di sini ada Shopeemeter ya. Walaupun akun kalian sudah lama, akun Shopeemeternya bagus, insya Allah kalau misalkan kalian telat ya 1 hari sampai 2 hari, akun dari pinjamnya itu diblokir. Biasanya jarak 1 sampai 2 tahun itu akan terbuka kembali ya, seperti akun teman saya. Nah, di sini contohnya skor kredibilitas dari Shopee-nya lebih dari 600 ya, atau kalian bisa hitung dari 500 lebih ya. Yang artinya di sini kredit skornya itu cukup baik ya. Kalau 500, ini saya sudah di menu yang 600 ya, seperti itu. Nah, skor diperbarui secara otomatis setiap bulan atau dalam 2 hari kerja setelah kamu menyelesaikan sebuah misi. Skor terakhir diupdate 18 April. Kalian bisa lihat riwayat skornya seperti ini ya, teman-teman. Untuk menaikkan riwayat skor, kalian cukup membayar tagihan, bayar pulsa, beli listrik, tentunya untuk berbelanja menggunakan saldo ShopeePay, dan menggunakan pinjam dengan rutin ya. Itu juga kalau diperlukan oleh kalian, seperti itu. Nah, apakah Bang belanja rutin itu mempengaruhi limit? Nah, kalau belanja rutin tapi tidak memakai saldo ShopeePayLater ataupun tidak menggunakan transaksi pinjam, tetap aja biasanya limitnya lama naik ya, teman-teman. Di sini contoh ada ShopeePayLater saya, limitnya sudah besar seperti ini, biasanya karena transaksinya sering menggunakan saldo ShopeePayLater, seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk penjelasannya mungkin lebih singkatnya seperti itu, jangan telat membayar ya, intinya seperti itu. Nah, di sini saya punya limit sebesar 5 juta itu hanya dalam jarak 2 tahun. Itu juga 2 tahun itu tiap bulan itu saya hampir menggunakannya ya, teman-teman. Bisa lihat September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi waktu itu emang lagi butuh, kebetulan pas dipakai tiap bulan hampir memakainya ya, teman-teman ya, yang akhirnya limitnya itu naik seperti itu, teman-teman. Nah, di sini untuk kalian pastikan lakukan trik-trik seperti saya ya, kalau mau pinjamnya naik seperti itu ya. Yang penting kredibilitas skor, ataupun di sini teman-teman sesuai dengan persyaratan Shopee, tidak boleh terlambat. Oke, mungkin itu sharingannya dan review dari akun saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.